kita itu untuk menjadi manusia yang berada di dalam hidayah. Setelah ditunjukkan keberadaan dia dan dia kemudian dijadikan orientasi hidup, dia dipedomi di semua aktivitasnya berpedoman kepada dia, kepada hidupnya hati nurani untuk selalu melanggengkan zikir, melanggengkan ingatan rasa kepada dia. Ini disebut orang yang memperoleh hidayah. Hidayah pertama itu nyuwun ilmu. Mosok di dunia mau ngene buntet budek jibek, mosok di dunia mau ngene tok sih. Solusine piye nek masalah? Kalau kita nggak mengenal Tuhan, nggak mengenal tujuan hidup, kebentur-bentur, kebentos-bentos, kebingungan arah, kebingungan tujuan, kebingungan alamat, kebingungan. Jadi mulai setelah bepergian tapi tidak tahu wong tuamu ki sapa, nggak ngerti alamat rumahmu, lali dikandani begegek makuta waton, itu judek kesasar di tengah hutan, nggak roh jalan mulih, tapi panggah nafsir wae ayatnya yang selalu di enek wit semacam ini, ada pohon ini, ada pohon ini, berbicara itu tapi nggak pernah tuntas karena memang tidak tahu dengan persis alamat kembali pulang. Saat ada orang yang memberi petunjuk untuk supaya dapat kembali pulang dengan bukti-bukti hujatul mubin, dengan bukti yang nyata, dengan cara yang nyata dapat dipertanggungjawabkan, SK-nya jelas, umpamanya rasional, SK jelas itu pasti enak rasionalnya, bisa menerima, itu sebagai tanda memperoleh hidayah, memperoleh petunjuk. Orang mengatakan demikian, memperoleh terang, menjadi terang. Hati sing bunek, hati yang butek, hati yang gelap itu mendapatkan terang. Kita berada di tengah hutan, nggak tahu alamat, di keadaan gelap gulita, kemudian ada orang yang membawakan cahaya. Salah satu buktinya diberi cahaya, sehingga dengan cahaya itu kamu memperoleh terang, kamu tahu tentang terang, sehingga dengan terang itu kita bisa berjalan ke depannya. Itu di mana, cara kembali kepada pulang itu bagaimana. Maka inilah kamu berada di dalam, supaya berada di dalam sirotol mustaqim, lahir jasad menjalankan tatanan kehidupan sosial yang baik, yang batin, menjalani kehidupan hakikat kesadaran dirimu, diri kita ini ada tiupan ruh dari Tuhanmu. Kenali itu, maka itulah berada di dalam hidayahnya, berada di dalam terangnya, bahkan berada di dalam cahayanya. Hanya dengan cahaya maka kamu memiliki terang, hanya dengan terang kamu dapat berjalan. Sumber cahaya dan menjadikan sumber terang kehidupan kita ini kan yang harus jelas. Famayudilahu ayahdiyahu yasroh sodrohu lil Islam. Jadi tondone orang sing dia itu punya bakat untuk memperoleh hidayah, seseorang yang diri kita itu digerakkan untuk memperoleh hidayah. Diri kita sendiri yang ngoreksi, bukan orang lain, diri kita sendiri. Bukti bahwa kamu, diri kita itu oleh Allah dikehendaki untuk berada di dalam terang. Dengan terang itu maka ayat-ayat itu kelihatan, petunjuk-petunjuk itu kelihatan. Petunjuk itu tulisan, kalau nggak tulisan situs atau perapatan, enek tulisan pomosda atau perapatan, di tengah perapatan ada pohon, kan gitu kan. Itu ayat la ayatul liqaumil tafakkur, itu ayat bagi mereka yang bertafakur. Wagi pintu pulangnya kuki ini tandanya di perapatan, di tengah perapatan itu ada pohon.
Tapi kita bisa melihat pohon itu karena ada terang karena ada cahaya karena ada sumber cahaya. Sehingga pada saat kita telah berada di dalam terang, maka kita bisa melihat. Dengan kita bisa melihat, maka kita bisa membaca ayat Tuhan. Keadaan inilah, maka itulah orang yang berada di dalam tondo orang pulih hidayah. Itu dodone sodrohu, dodone lapang, dodone itu ndodo, nyegoro, tidak mudah busuk, dadanya itu tidak mudah gelap, dadanya itu tidak mudah najis, dadanya atau segorone itu tidak akan berubah pada saat dimasuki, dimasuki bangkai, tidak akan menjadi air itu najis, tetap suci dan mensucikan pada saat dodone dimasuki barang najis. Orang mengatakan demikian, orang yang sudah selesai dengan dirinya itu tidak dipengaruhi oleh perspektif orang lain. Kalau orang itu mudah sekali kepo karena diperspektifkan oleh orang lain, bingung dengan penilaian orang lain, judek dengan penilaian orang lain, dinilai entah itu mengenakan atau sedikit mengenakan atau tidak mengenakan, kita sudah bingung, kita gampang bingung, gampang konfirmasi. Orang yang sudah selesai dengan dirinya itu tidak mudah dengan penilaian orang lain kalau tidak ada dampak yang membahayakan, kecuali kalau dampak membahayakan. Kalau dinilai aja terserah, disangka begini. Setiap orang pasti sering mengalami begitu. Setiap orang pasti mengalami persangkaan orang lain, perspektif yang disebut dengan persangkaan dari orang lain itu pasti. Orang tua kita saja sering prasangkai, di dalam benak kita tuh mengatakan nggak begitu. Prasangka ibuku Dewi itu prasangka saya itu sering salah, tapi saya nggak pernah menjawab, saya diem, nggak pernah memberi penjelasan apapun. Sebagai contoh kan begitu, istri saya umpamanya begitu, Romo tuh begini cerita ke orang lain, aku batin kok ngerti ya kan gitu, aku gak ngerti jane umpamanya gitu. Enggak, tapi saya nggak pernah menjelaskan untuk apa, masalah apa contoh gitu. Kita pasti diprasangkai banyak hal. Saya mengatakan prasangka bukan berarti negatif loh ya, penilaian dari orang lain. Sampai enek tonggo itu datang ke saya umpamanya begitu, saiki awakmu biyen kita konco kecil, saiki kan wis dadi wong, mohon maaf bahasa dia wis sugih duwe iki, mbok kodange tonggo iki didumi, mbok kok wong kene. Aku nggak pernah kemudian mengatakan kepada dia ben petuk ngomong kuwi wong wi, aku sih mau meneng wae. Ya matur nuwun. Kene bangun ora dadi-dadi wong moro mergo utang gak tahu balik. Enggak, tapi saya nggak pernah kemudian saya cerita, saya sudah begini, komando andum tonggo setiap palingan begini, nggak pernah. Terserah dia prasangkai apa ya, nggak ada pengaruhnya. Kalau dia negatif kan dia yang salah.